hadir di tengah-tengah kita, guru kita bersama Al-Walid Al-Ustaz Haji Ahmad Jayani MMPD, Al-Mukarram Al-Ustaz Komanda Haji Umar Husin, Al-Mukarram Al-Ustaz Kakenda Ahmad Basyuni MSD, Al-Mukarram Al-Ustaz Kanda Rahmatullah, Al-Mukarram Al-Ustaz Kanda Husni Mubarak MM, Al-Mukarram Al-Ustaz Nurul Anwar, serta para asatidah lainnya yang begitu banyak. Kita doakan semoga beliau-beliau semuanya sehat walafiat. Ketua Majelis Ta'lim malam Jumat Nurul Huda Al-Ustaz Ahmad Sayuti beserta seluruh pengurus, Ketua DKM Masjid Jami Nurul Huda beserta staf-stafnya, Ketua Lingkungan RW 07 beserta RT-RT-nya. Kita doain semuanya para pemimpin kita selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa keluarga besar dari almarhumah Ibunda Hanifah binti Abdul Ghani yang masih ada di tengah-tengah kita, Nenenda Tamimah wa Gotam. Alhamdulillah beliau ada di dalam serta adik-adik beliau, Mamanda Taminuddin, Aminullah, Rustaman, semuanya kita doain semoga sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan rumah Ustadz Farid Alal Muslimin beserta empok-empoknya, Kanda Nur Azizah, Kanda Siti Hajar, semoga keluarganya selalu dalam rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para orang tua, para tokoh masyarakat, engkong, bapak, abang, mamang, yang semuanya tidak disebutkan, semoga tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada yang hadir semuanya. Yang pertama, sebelum menyampaikan kata sambutan perwakilan atas nama keluarga, berdirinya saya di sini ini saudara, kalau saya katakan saudaranya nyungsang. Kenapa saya bilang saudara nyungsang? Pertama, kalau dari Adam, engkong Adam gitu ya, ini berarti saya dipanggilnya abang Amari, tapi karena ayah dari Adim, akhirnya saya harusnya manggil abang Amari. Nyungsang ini ya. Makanya sampai sekarang itu ama Mang Taminuddin saya manggilnya Mamang, kagak pernah manggil Baba. Iya, karena memang Umi itu juga saat ibunya meninggal dunia itu diteteinnya sama Wagotam. Jadi beliau-beliau itu saudara sesusuannya, makanya Mang Taminuddin, kemudian Mang Rustaman, Aminuddin itu kalau nyentuh emak saya almarhumah pada kagak batal, karena memang dia saudara sesusuan gitu ya. Jadi makanya saya bingung juga ini mau manggil empok, sementara sama anak-anaknya saya manggil empok, Empok Jijah ya, Empok Ajang, semuanya lah, kecuali sama Mang Taman anaknya kena dari sono muda juga. Dari sono muda juga, dia manggilnya akhirnya manggilnya apa tuh? Iya, ke kita jadi manggil mama kali ya, gitu. Abang dia, ya. Uyun pada manggil abang sama kita jadinya. Tadinya mah kita manggil empok sama dia. Nah, katanya kebalik katanya. Gitu.
Tapi itu dari dulu kagak pernah dipermasalahkan, alhamdulillah gitu ya. Ya dipanggil mamang biasa aja, kagak dipanggil baba juga diem aja, kagak ngapa-ngapa udah. Biasanya kan kita diomelin gitu ya. Lu manggil gua mamang, baba lu mama gua kan begitu. Kalau kita biasanya. Tapi ini emang karena saya posisinya keluarga Nyungsang, akhirnya ya manggilnya terserah ada udah gitu ya. Nah itu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pengajian malam hari ini saya diminta sama Ustadz Farid Alal Muslimin untuk menyampaikan sedikit biografi tasyakur atas haulnya almarhumah Ibu Hanifah binti Mahatau Wagotam. Ya, beliau punya saudara tadi yang saya sebutin setelah Ibu Hanifah ini, terus kemudian Taminuddin, setelah Taminuddin Aminuddin, benar ya? Aminullah, setelah Aminullah Rustaman, setelah Rustaman baru Nur Mukmin. Nur Mukmin meninggal dulu waktu saya masih kecil, kalau nggak salah kecelakaan ya dulu itu. Nah, emang dulu rumah di sini nih, gitu. Pas rumahnya Mang Taman dulu, ya sebelum pindah. Jadi makanya banyak kehidupan dulu di sini. Nah, sama almarhumah beda sendiri, saya manggilnya malah Nya, kagak pernah manggil Ence. Gitu ya. Manggilnya Nya terus, Nya Ipah gitu ya, atau Nya Arid saya manggilnya. Nah, beliau menikah itu dengan Abdul Halim ya. Nikah dengan Abdul Halim, punya anak pertama Nur Azizah, Po Jijah saya manggilnya. Terus kemudian setelah Nur Azizah itu ada yang meninggal ya, namanya Fatullah, itu meninggal lanang. Saya kagak sempat ketemu juga. Dari Nur Azizah Fatullah, terus kemudian ada Siti Hajar. Alhamdulillah ada beliau. Setelah Siti Hajar ada lagi lanang lagi sebenarnya, meninggal juga, namanya Abdurrahman. Nah, baru setelah Abdurrahman itu Arid Alal Muslimin, gitu ya, itu anak-anaknya. Nah, setelah beliau menikah dengan almarhum Abdul Halim ini, punya anak, terus kemudian beliau meninggal, lama dah ngejanda, terus kagak kawin-kawin gitu ya, sampai akhirnya beliau nikah lagi sama Baba nih manggilnya jadinya saya, Babi Haji Nusi gitu ya, Babi Haji Sanusi. Ama beliau kagak punya anak gitu, meninggal juga beliau. Nah, kesehariannya dulu Nyai Ipah itu masih MI dulu sama almarhumlah guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Alwi, itu dagang pastel, terus kemudian lontong gitu ya, di pinggiran kolaan itu, sama es mambo, termasuk es mambohnya saya dulu jualan di situ. Nah, itu ngurusin anak-anaknya, mulai dari Po Jijah, Po Ajang, kemudian Arif. Ini dia kerja keras banting tulang buat kemudian anak-anaknya pada bisa sekolah, pada ingat ntar kalau udah meninggal dunia. Karena memang kita hidup di dunia ini, kalau kata seorang penyair Arab, Syekh Abu Duraid kalau nggak salah, yang wafat pada tahun 321 Hijriah, beliau mengatakan innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Kita ini manusia yang hidup bakalan jadi buah bibir setelah kita kemudian meninggal dunia. Fakun hadisan hasanan liman wa'a, maka jadilah buah bibir yang baik ketika kita meninggal dunia. Alhamdulillah ini Nya Ipah saat beliau
hidup sampai kemudian meninggal dunia itu saya masih sering kemari, dan kemudian juga saat Umi meninggal dunia yang katanya didatengin mimpi duluan dia gitu, akhirnya dia ngomong sama saya gitu ya, malu begini gitu, akhirnya dia mimpi. Nah setelah mimpi itu terus kemudian nggak lama beliau sakit lama, terus kemudian beliau ngomong sama anak-anaknya, kalau gua nanti sembuh dari penyakit gua pengen umroh gitu ya, tapi Allah takdirkan kalau nanti gua meninggal dunia masih dalam keadaan sakit, yang tadinya pengen umroh gua pengen dijariain, disedekain biar sejumlah 10 juta. Alhamdulillah itu udah diserahin sama anak-anaknya, 10 juta buat masjid ya. Semoga ini jadi amal jariahnya beliau yang akan terus menjadi pahala dan menjadi ladang doa untuk almarhumah. Karena saya ingat sekecil apapun yang kita keluarkan sebagai ahli waris, itu yang dirasakan sama ahli kubur semuanya nilainya sama, bahkan jadi jauh lebih baik. Waktu saya ngaji kitab An-Nawadir karyanya Al-Imam Al-Qalyubi, di kitab An-Nawadir itu Al-Imam Qalyubi menceritakan bahwa ada seorang anak yang sakit puluhan tahun, bahkan lumpuh. Kemudian dia nadar, insyufitu, kalau saya sembuh, kata tuh anak, saya akan bersedekah di setiap hari Jumat untuk kedua orang tua saya. Ternyata setelah nadar kayak begitu dalam keadaan sakit, seminggu ke depannya dikasih sembuh sama Allah. Ini anak. Maka akhirnya nadarnya dia tepatin. Setelah dia tepati, 4 tahun berjalan, setiap Jumat dia sedekah, ngasih orang-orang yang pulang Jumatan nasi berkah gitu ya. Di tahun kelimanya itu jatuh miskin. Itu anak kagak punya apa-apa, sampai buat makan pun dia kagak punya, buat keluarganya, buat anaknya gitu ya. Datang dah dia ke gurunya. Ngapain dia datang ke gurunya? Dia minta fatwa, dia minta nasihat, guru, biar saya ini tetap bisa dikatakan melaksanakan nadar saya saat saya sakit untuk kedua orang tua saya, dan saya enggak berdosa. Bagaimana sementara keadaan ekonomi saya ini udah kagak mendukung, buat makan aja susah. Terus kata siapa? Kata syekhnya, kata gurunya, ente besok pergi ke pasar Blok II. Ngapain? Pergi ke pasar Blok II, cari itu tukang-tukang sayuran. Ya, khud kishrol bitih, kata itu syekh. Ambil kulit-kulit semangka. Buat apaan? Kulit-kulit semangka. Kulit-kulit semangka lu ambil, lu cuci. Ada nila orang, lu kasihin. Tuh. Ada nila orang, lu kasihin. Ada timun yang udah dibuang, meskipun bekasan-bekasan ataupun udah kayaknya pengen busuk, lu ambil, lu cuci, lu kasih kambing orang. Kol yang udah pada bekas-bekas juga lu ambilin, lu kasih itu binatang-binatang orang setelah lu cuciin. Pokoknya lu bersihin dulu. Ternyata bener dilakuin nih sama nih anak. Dia ambil itu, terus dia cuci, dia empanin peliharaan-peliharaan orang. Apa Pak? Ternyata pas malam Jumatnya, minggu depannya, itu emak sama bapaknya meluk-melukin. Ya Allah Tong, makasih banget Tong, kuburan gua terang banget. Adem rasanya. Kenapa? Pahala sedekah lu nyampe sama gua Tong. Sedekah apaan mak? Semangka. Kulitnya yang lu kasih sama binatang, itu gua juga dikasih semangka sama Allah. Tuh. Padahal yang dikasih kulitnya, tapi yang diterima sama emaknya di alam barzakh itu kulit
beserta isinya lengkap, karena alam barzah lain sama kita, gitu ya. Hari ini kita cuma pakai lontong, pakai pastel, pakai kue-kue sederhana. Lah di sono sama modelnya, tapi lebih nikmat, gitu. Maka jangan pernah kita kemudian sia-siakan apa yang udah dikasih buat sedekahan orang tua kita. Pasti di sono tuh bakalan dinikmati sama mereka-mereka, meskipun kecil banget. Tuh, sampai air yang kita minum nih setiap dari majelis-majelis itu air yang penuh dengan keberkahan. Tahlilannya dibaca, yasinannya dibaca, maulidannya dibaca. Makanya kalau bisa mah dihabisin, jangan sampai dibuang-buangin airnya. Yang dibuang mah gelasnya aja. Iya, kopi sama tehnya itu kita kebiasaan banget itu. Kalau setiap majelis disisain, buang. Padahal itu udah jadi keberkahan buat almarhumin dan almarhumat yang kemudian mereka akan nikmatin itu kenikmatan. Nah ini Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi kami mewakili keluarga mohon maaf dengan segala kesilapan kekurangan semenjak almarhum hidup di